Selamat pagi semuanya. Hari ini saya berada di stasiun Juanda, hendak jalan-jalan staycation dengan teman-teman dari komunitas LJF LJTA. Nah, ini teman-teman saya. Nah, teman-teman saya. Kita mau staycation ke Bogor, naik kereta Juanda. Oke. Tuh ada switch button HOB yang bisa on. Nggak tahu nama HOB bukan HOB. Serius? Aku sampai ngomong sama. Iya, aku sampai ngomong sama Saklar. Kamu taunya Saklarnya? Iya, sama kayak ini. Kamu taunya HOB itu maksudnya ini apa ya? Cuma kamu nggak cari tahu. Saklarnya beda soalnya. Ya udahlah, akhirnya gara-gara udah diketuk nggak panas. Itu udah kayak bener masak telur pakai kettle. Data pertama dan terakhir diutuskan untuk penerbangan penumpang pria pastikan Anda tidak usah naik. Bagi penumpang yang akan naik jabatan penumpang yang akan turun terlebih dahulu. Halo, selamat pagi para sobat Frans Petrus dimanapun berada. Saat ini saya berada di Bogor, ya, dimana saya ingin ada acara dari komunitas Lake of Jesus Family LG Taman Anggrek. Ya, saat ini sudah sampai di stasiun Bogor, ya, dengan cuaca yang sedikit gerimis, ya, dan sambil menunggu satu sahabat saya yang ada di Indomaret, ya. Oke, habis ini kita mau samperin teman saya ini dan lanjut ke sarapan. Mau tahu kisah perjalanan saya hari ini? Tetap stay tune ya. Bye. Halo, kita sudah sampai di penginapan kita. Ya, kebetulan ini tempatnya punya saudaranya teman saya. Permisi, Mas. Ya, di sini kita akan menginap. Di sini kita akan menginap, ya, para sobat Frans Petrus, dengan hiasan dinding seperti ini.
yang punya. Iya, depan sini naik angkot. Angkot langsung lurus ke bawah. Oh gitu. Iya. Pulang jalan lah, kan jalannya turunan. Dengan hiasan Jalan aja Pak, nggak sampai sekilo. di dinding. Ya, cuman perginya nanjak, jadi ya. Kuat ya kalian masih muda kan? Iya. Boleh lah, oke. Aku kan sudah STW. Kamu tak bikinin Ya di sini ya. Tamannya di sini. Nah ini pemiliknya. Dia itu pada kesini, gara-gara Pak Yusuf itu golek. Ini loh di kiri. Iya tahu, dia ngajak foto, aku tahu. Halo, halo. Panggilnya Cici. Asik banget ini tempatnya ya. Begitu karena kan kalau di Jakarta kita kalau di Jakarta kan udah super. Iya. Musim. Oh padahal iya udah musim loh. Udah keluar, cuma belum. Oh belum, iya sih lagi musim rambut padahal ya. Nah, Cuma memang ini. Ya ini kondisi kamar. Ya kondisi kamarnya sangat menyenangkan. Ini kamar mandinya, ada shower ya. udah kan? Orang mau shoot. Kebun Raya Bogor lagi ada acara di istana. Kebetulan juga lagi ada acara di istana Presiden Bogor. Tadi nggak mau bawa kuas. Ada ntar Di sana langsung istana Bogor ya. terus ada kayak jangan bawa yang layar. Udah jatuh itu si Pak RT. HP-nya udah jatuh. Nanti pegang. Di sana juga makan nasi gorengnya, cuma nasi gorengnya kan dari makanannya masaknya Chinese, jadi dia kayak pakai minyak bubuk. Enak, jadi loyal. Selamat malam sobat Transpatus. Saat ini kami mau makan malam. Menunya ada asinan, lalu ada sapo tahu, terus ada bihun atau sopun goreng, terus ada capcay. Di sana ada ayam goreng mentega, terus ada piung hai, terus ada mie goreng di sana, dan ada capcay ya. Kita makan malam dengan sahabat-sahabat. Ini beneran bisa gini. Oke, berarti sekarang itu ya fine dining ya. Wah lihat kayaknya ini udah banyak juga sih. Depan ada mie ayam. Ini nggak usah sungkan ya. Kalau memang mau dihabisin. Dua. Tadi kurang karbo ya, yang kita karbo kurang. Siapa yang minta karbo? Ya kalau mau minta karbon ntar pesen tahu tek bener ada lontongnya. Karbo sama nasi. Agak berbeda.
Karbo yang ngasih lah. Karbo yang nasi kan? Iya, karbo kan ini. Apa tuh tadi? Kalau di bedanya orang Indonesia karbo makanan karbo itu Selamat nasi. makan, Iya, betul. selamat makan semuanya. Selamat makan para sobat Franz Petrus. Dari Ambu. Oh, Punya nyambu itu. Ini bukannya terbuat dari satu kaki yang rusak ya? Ini udah mau dekat. Iya, ada satu kaki rusak. Yang ngomongan saya. Ya. kita bawa bareng-bareng nggak sih? Enggak. ya? Sini lagi. Nggak usah palunya aja, sisanya masih. Oke, sip. Ngomongannya ikutin ah. Iya. Bentar lagi tuh. Titin mana? Titin pesan kemana? Gereja. Gereja mana? Enggak, itu Mike sebetulnya lagi ngetes. Ntar tiba-tiba ke. Lokasinya apa? Kapten Kapten Kamu masa kaki tidak? Lokasinya Kapten Ini udah di order. Masih lo nemu ya? Ada yang bikin kesel. Anak yang bikin saja. Jaga diri sendiri. Kamu dan kedua dan ada tokoh yang ditampilkan dalam Injil hari ini yakni Yohanes Pembaptis. Pada bagian akhir dari teks tadi dari Injil Lukas dikatakan dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Injil Evangelion adalah kabar sukacita. Dan hari ini gereja dalam tradisi
Gereja Katolik, kita diajak untuk menghidupi, menghayati minggu ini dengan spirit roh sukacita, roh kegembiraan. Mudah-mudahan pada yang saya lihat ini pada gembira ya. Cobalah perhatikan satu sama lain. Berilah salammu kepada yang lainnya ungkapan sukacita ini. Karena sukacita yang mau kita renungkan bersama bukan hanya keadaan kita itu di satu sisi, tetapi juga aspek lain ialah kita punya niat baik untuk berbagi sukacita itu kepada sesama kita. Amin. Untuk apa kita menikmati sukacita hanya untuk diri kita kalau kita tidak memberitakan, berbagi sukacita itu bagi orang lain. Dan Injil tadi sudah mengingatkan kita bahwa Yohanes memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita itu kepada orang banyak. Umat sekalian yang saya kasihi, salah satu keyakinan kuat yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam menghidupi iman Katolik kita ialah sukacita. Dalam dokumennya Evangelii Gaudium Sukacita Injil, kalimat pertama dari teks itu dia mengatakan, sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Jadi dia meyakini, artinya dia memiliki suatu tekad atau niat yang teguh, komitmen untuk menghidupi iman akan Kristus itu dengan roh sukacita, roh kegembiraan. Itu dikatakannya memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Maka secara sederhana dia juga mengatakan, ya mudah-mudahan gereja Katolik itu tidak menjadi seperti museum. Jadi kalau museum itu orang melihat barang-barang berpahala di dalam. Jadi mudah-mudahan gereja kita ini tidak diisi oleh manusia berpahala, tetapi manusia yang hidup, manusia yang memiliki energi sukacita karena kita percaya kepada Kristus Sang Penyelamat. Ya, dalam keadaan apapun hidup kita, Dia pasti akan berpihak pada kita. Jangan harap terlalu banyak dari manusia sesama kita yang akan setia dengan kita pada situasi malam kita. Ada banyak yang meninggalkan kita, apalagi dalam dunia politik. Saling mengkhianati terjadi di sana. Dan itu kadang-kadang tidak meninggalkan sukacita. Dalam hidup kita juga demikian. Tetapi dalam iman akan Kristus itu, Kristus yang menjadi tokoh kekuatan kita, Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, seberdosa apapun kita, manusia boleh mengatakan Anda itu orang berdosa, orang bersalah. Itu manusia. Sering kali kita dikuasai oleh roh kemanusiaan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang memberi sukacita pada sesama kita. Padahal kalau kita mengikuti Kristus, berjuang, berusaha agar kita menjadi sumber sukacita bagi sesama kita. Nah, ini yang diyakini oleh Paus Fransiskus.
menjadi orang yang memiliki roh sukacita dan berbagi sukacita itu bagi sesama kita. Ungkapan lain juga, Paus sering mengatakan janganlah menjadi orang Katolik seperti orang-orang yang bukannya muram baru pulang dari pemakaman. Seolah hidup ini hanya diisi oleh kematian dan dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa itu. Tidak bersukacita. Nah, saudara dan saudari, sesungguhnya jauh sebelum Paus Fransiskus menyampaikan hal ini, Santo Paulus menegaskan keyakinan yang sama ini. Bagi Paulus, beriman kepada Kristus itu berarti memiliki sukacita. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan, saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi Santo Paulus berbagi sukacita ini, dan dia sudah memilikinya. Tatkala dia didatangi oleh Yesus, semula dia menjadi orang yang membawa ketakutan bagi pengikut Yesus, karena dia belum berjumpa dengan pribadi Yesus yang menyelamatkan dia. Dia datang dengan pedang, mau membunuh, mengejar orang-orang yang mengikuti Kristus. Tetapi begitu dia didatangi Kristus, dia berjumpa dengan Kristus, menerimanya sebagai orang yang mengubah hidupnya, dia kemudian berjuang kemana-mana membawa kabar sukacita ini. Dan dia menghidupinya dalam keadaan untung dan malam, dalam penderitaan, dalam tantangan-tantangan yang dia hadapi. Dia terus-menerus menyampaikan, mari kita terus bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Paulus menjadi manusia yang bersukacita, dan karena itu dia tidak tinggal dalam rumahnya sendiri. Dia tidak menjadi orang yang murung, yang hidup dalam tempurung, tapi dia keluar dari tempatnya dan kemudian berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dalam tradisi Gereja Katolik, kalau kita mendalami kitab suci, Rasul Paulus ini adalah seorang misionaris agung, seorang yang dengan sukacita pergi menyampaikan kabar sukacita. Kemana-mana dia katakan, saudara percayalah kepada Kristus. Kristus sang penyelamat, Kristus membawa kebaikan bagi kita. Percayalah. Dan itu yang dia lakukan dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Dan rekaman itu sudah ada dalam kisah para rasul, dalam surat-surat dia kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Filipi yang hari ini kita dengar bacaannya. Jadi dia berbagi keyakinan. Dan itulah menurut saya, saudara-saudari, menghidupi iman Katolik itu perlu dengan suatu keyakinan pribadi. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi orang Katolik yang rame-rame saja. Begitu ada tantangan, begitu ada kesulitan, dia mulai mempersalahkan orang lain, atau bahkan dia pergi, tidak mau lagi bergabung dengan Tuhan Yesus dalam Gereja Katolik, karena di sana dia menemukan tantangan. Karena dia teryakin secara pribadi. Memang tugas kita, saudara-saudari, kita saling mendukung satu sama lain. Kalau masing-masing kita punya keyakinan yang sama, pastilah kita menjadi satu persekutuan yang kuat untuk membawa dan untuk berbagi sukacita, berbagi kegembiraan hidup sebagai orang Katolik. Dan saya mengajak kita sekalian, mari kita mengisi hidup kita dengan sukacita.
Guru, apakah yang harus kami perbuat? Saya kira pertanyaan yang sama juga boleh kita ajukan. Apa yang harus kami perbuat agar kami sungguh berbagi sukacita ini, menghidupi sukacita Injil itu yang diberitakan kepada kami pada hari Minggu ini. Bahkan Nabi Sebanya pada zaman umat Israel sudah juga mengingatkan umatnya agar memiliki roh sukacita, karena memang yang dia wartakan adalah sukacita yang berasal dari Allah sendiri yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka saudara-saudari, bagaimana sukacita itu dihidupi? Hemat saya, yang pertama, sukacita itu dilaksanakan dalam hal berbagi kebaikan. Hatimu, hidupmu menjadi berkat, rahmat bagi orang lain, bagi keluarga-keluarga kita. Maka Santo Paulus tadi dalam bacaan kedua juga mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukannya kita mau menyombongkan diri, tetapi kebaikan itu harus ditampilkan, harus diungkapkan, bukan dalam hati atau dalam rencana saja, tapi itu diwujudkan dalam tindakan-tindakan konkret. Sehingga orang menjadi tahu bahwa ada kebaikan yang disebarkan oleh orang-orang ini, oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena dia melakukan kebaikan. Jadi sukacita itu dilaksanakan dalam hal berbagi kebaikan hati, dalam kesediaan kita untuk berpartisipasi, menghidupkan, memajukan kebaikan itu. Maka kalau kita mau merefleksikan tentang saudara-saudari kita yang dilantik untuk menjadi anggota Dewan Pastoral, Dewan Keuangan, ataupun ketua-ketua lingkungan, pengurus lingkungan wilayah, ya ini adalah bagian dari partisipasi Anda untuk berbagi kebaikan. Kebaikan, berbagi semangat misioner, artinya keluar dari diri sendiri. Anda memang orang-orang yang punya banyak pekerjaan di tempat lain, tetapi Anda punya hati juga untuk ikut terlibat, ikut berpartisipasi, berbagi kebaikan ini dalam lingkup hidup kita di bawah ini. Maka hayatilah, hiduplah panggilan untuk menjadi anggota Dewan Pastoral, Dewan Keuangan ini sebagai bagian dari saya mau berbagi sukacita. Maka jangan itu dilihat sebagai bagian. Jadi terima kasih Anda mau berbagi sukacita. Maka umat sekalian, kalau lihat wajah-wajah anggota dewan ini, inilah misionaris-misionaris sukacita. Amin. Manakala mereka bukannya mau terus tanya, kenapa baru Pak? Bu, bagilah sukacitamu. Dan kalau kita menyebarkan sukacita itu, ya hidup ini boleh dikatakan menjadi hidup yang meneguhkan, yang menguatkan kita. Kalau tadi juga dalam Injil, Yohanes mengatakan kepada orang yang bertanya kepadanya, ada yang bertanya tentang prajurit-prajurit bertanya kepada dia. Mungkin kalau istilah sekarang tentara-tentara dan polisi-polisi, ini kan ada di sini ditulis prajurit-prajurit yang bertanya kepada dia. Dan kami, apa yang harus kami lakukan dalam konteks kita? Yohanes menjawab, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Mungkin kita di Indonesia ini kan berhadapan dengan institusi yang kadang-kadang tidak terjadi keadilan nyata. Tapi kiranya hal ini bukan saja pada institusi ini, tetapi juga pada kita sekalian. Kita juga ada kecenderungan untuk memeras, untuk merampas hak orang, untuk mengambil lebih dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Kalau
kesedihan, membawa masalah kesulitan bagi orang lain. Dan itu kita tidak memiliki sukacita Injil. Hal lain yang juga dapat kita lakukan, kedua, sukacita itu dihidupi dalam semangat kerendahan hati. Ketika Yohanes Pembaptis ditanyakan, apakah kamu itu Mesias? Dia mengatakan tidak. Aku bukan Mesias, aku mempersiapkan jalan bagi sang Mesias itu. Bahkan membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Ini contoh teladan seorang yang memiliki kerendahan hati, walaupun dia dipuja-puja banyak orang, tapi dia mengatakan bukan saya Mesias, tapi Yesus sang Mesias itu akan datang. Mari kita menyambut dia. Maka ada dua muridnya yang kemudian dikatakan ikutilah saya, ikutilah Yesus, karena dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus ini. Hemat saya, sukacita Injil itu terjadi dan kalau kita mau menghidupi hidup kita dengan kerendahan hati. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati akan berbagi energi positif, emosi positif dalam hidup ini. Tapi orang yang sombong pasti juga akan membagikan emosi negatif pada orang lain. Maka saudara-saudari, salah satu cara agar kita memiliki kerendahan hati ialah bahwa kita mengisi kehidupan kita dengan bersyukur terus-menerus. Bersyukurlah bahwa kita punya teman seperjalanan yang baik. Kalaupun ada teman yang mungkin mengkhianati kita, kita doakan, Tuhan silakan kami serahkan orang ini dalam tangan. Kita tidak perlu sakit hati karena dia. Dan yang ketiga ialah bahwa sukacita ini itu dihidupi dengan berserah diri. Kita menyerahkan apa saja yang kita hadapi, kita hidupi dalam hidup ini, kita serahkan kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam bacaan kedua, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersyukur bahwa kita mengalami kehidupan ini. Dan akhirnya saudara-saudari, mari kita menghidupi sukacita Injil itu dengan senantiasa memiliki harapan. Ada harapan. Saya dalam pengalaman hidup sebagai uskup di sini itu terutama harapan ini mesti kita miliki. Banyak hal yang kadang-kadang kita sudah berjuang, kita sudah menyiapkan segala hal, tetapi ada saja halangan-halangan, tantangan-tantangannya. Tapi apakah kita berhenti karena ada halangan, karena ada tantangan itu? Saya mengalami banyak sekali umat kita yang tidak berhenti. Mereka punya harapan dan kita berjalan bersama dalam harapan itu. Artinya bahwa kita memiliki keyakinan pastilah suatu saat akan terjadi yang kita harapkan, yang kita rindukan. Karena apa? Karena kita berjuang bukan untuk hidup kita, bukan untuk hidup saya, tetapi untuk memuji kemuliaan Tuhan. Dan kita lakukan itu. Maka kita mesti memiliki kekuatan harapan ini, dan harapan itu menjadi kuat karena pertama karena kita mengandalkan Tuhan sendiri, yang bagi Dia tidak ada yang mustahil yang Dia lakukan. Walaupun mungkin bagi kita manusia kita harus menantikan kapan itu terjadi, tapi dalam saat kapan itu terjadi kita tetap mengandalkan Dia. Tuhan, kepada kami serahkan hidup kami, rencana kami, program kami, karena kami percaya kepada. Dan kalau kita memiliki itu, kita memiliki sukacita dalam
sukacita, siap berbagi sukacita, siap menjalankan duka sukacita ini dan tetap memiliki harapan yang tidak akan mengecewakan kita karena yang mempunyai harapan dan dia yang melaksanakan mewujudkan harapan